wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2046012. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal ujian akhir semester Sejarah Indonesia kuno tahun 2021. Pertanyaan pertama, analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kaulan. Jawaban saya dari pertanyaan ini adalah hubungan antara keruntuhan Mataram kuno yang menjadi sebab dari berdirinya Kerajaan Medang karena saat pemerintahan Sri Maharaja Wawa di Kerajaan Mataram kuno sudah berakhir, kemudian tata kerajaan diteruskan oleh menantunya yang bernama Empu Sindo. Pada masa pemerintahan Empu Sindo, seluruh Kerajaan Mataram dipindahkan dari Medang, Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, yang kemudian berubahlah kerajaannya menjadi sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang Mataram, dan sebuah dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Ini juga sekaligus menandai bahwa telah berakhirlah sebuah kerajaan lama yang bernama Kerajaan Mataram kuno dan lahirnya kerajaan baru yaitu Kerajaan Medang. Itulah hubungan dari keruntuhan Kerajaan Mataram kuno dengan kelahiran Kerajaan Medang. Pertanyaan nomor 2. Setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya? Baiklah, jawabannya adalah Airlangga berusaha memulihkan kewibawaan Kerajaan Medang Kaulan dan berhasil menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi vassal pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Airlangga juga berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Medang Kaulan ke Kahuripan, yaitu untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Airlangga melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah dia memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya di muara Sungai Berantas, dan yang kedua membangun Waduk Waringin Sapta untuk mencegah banjir, dan yang ketiga dia juga membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Kerajaan Medang Kaulan akhirnya mencapai puncak kejayaannya dan kemakmuran pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pengalaman hidup dan keberhasilan Airlangga dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Pertanyaan nomor 3. Analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah hubungan antara hancurnya Kerajaan Kediri dan berdirinya Kerajaan Singasari dimulai ketika Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh raja yang bernama Kertajaya. Raja ini dikenal sebagai raja yang keras dan juga kejam, dan juga diketahui bahwa raja ini sering berselisih dengan kaum pendeta perihal masalah tanah. Dan juga dalam catatan lain yang menyebabkan raja ini berselisih dengan kaum Brahmana atau para pendeta adalah karena permintaan raja untuk para pendeta untuk menyembah sang raja sebagai dewa dengan paksa. Namun kaum pendeta dan Brahmana menolaknya, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Akhirnya para pendeta melarikan diri ke wilayah Tumapel yang dikuasai oleh Ken Arok, dan para pendeta juga meminta perlindungan kepada Ken Arok untuk menghadapi Raja Kertajaya. Lalu terjadilah perang antara Kertajaya dan Ken Arok, yang dimana Ken Arok keluar sebagai pemenang dalam perang tersebut. Dan juga dia menyatukan kedua wilayah yaitu Tumapel dan Kediri dan sekaligus mendirikan Kerajaan Singosari. Begitulah hubungan antara kehancuran Kerajaan Kediri dengan lahirnya Kerajaan Singosari. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pertumpahan darah selalu mewarnai lingkaran suksesi raja-raja di Kerajaan Singasari karena adanya rasa dendam dan keinginan untuk balas dendam. Menurut kitab Pararaton, dendam membara itu sampai berlarut-larut dari generasi ke generasi, karena di Kerajaan Singasari, raja-raja yang memerintah tidak saling memiliki hubungan darah. Dengan itu, maka adanya salah paham dan iri dengki terhadap keluarga kerajaan yang memimpin. Alasan ini menjadi kenapa Kerajaan Singasari sering mengalami pertumpahan darah, khususnya perang saudara. Hanya Ranggauni yang digantikan oleh Kertanegara, yaitu putranya, secara damai. Menurut kitab Pararaton juga, Kertanegara menjadi raja muda di Kerajaan Kediri dahulu. Baru pada tahun 1268, ia bertahta di Kerajaan Singasari. Pertanyaan nomor 5.
Analisislah hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan jelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Jawabannya adalah salah satu peninggalan hasil kebudayaan Hindu-Buddha adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Buddha yang paling populer di Indonesia. Selain itu, candi ini juga menjadi candi Buddha yang terbesar di dunia. Candi Borobudur sejatinya didirikan pada Wangsa Syailendra, tepatnya oleh Raja Samaratungga. Kemudian candi ini diselesaikan oleh putrinya yaitu Raja Pramuda Wardani. Candi tersebut masih ada dan dapat bertahan hingga saat ini meskipun sudah berusia beratus-ratus tahun lamanya. Hal ini dikarenakan adanya kepedulian pemerintah dan juga tentunya masyarakat yang menyadari akan pentingnya peninggalan-peninggalan bersejarah, yang salah satunya adalah Candi Borobudur, sehingga mereka mampu menjaga dan merawat dan juga mempertahankan Candi Borobudur yang merupakan peninggalan yang bersejarah. Sekian jawaban dari pertanyaan pada soal ujian akhir semester sejarah Indonesia kuno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.